Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban yang juga dikenal sebagai Lebaran Haji merupakan salah satu dari hari besar yang diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah atau tepat 70 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Idul Nar, yang artinya hari penyembelihan. Ini adalah hari di mana kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Nah, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah yang kemudian menjadi sejarah di balik penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Idul Adha atau Lebaran Haji yang juga dinamakan Idul Kurban merupakan waktu di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji melakukan ibadah yang utama, yakni wukuf di Padang Arafah. Pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberi kesempatan kepada umat muslim lainnya yang belum mampu melaksanakan haji untuk berkurban. Ini dilakukan sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan umat Islam kepadanya. Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha memiliki sejarahnya sendiri. Kisah ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Hari raya Idul Adha menjadi simbol untuk memperingati ujian terberat Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dikutip dari kitab Nihayatul Anwar, diketahui Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu ialah seorang yang kaya raya dengan kekayaan ternak melimpah. Nabi Ibrahim memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Ia pun disebut sebagai golongan milioner pada zamannya itu. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah mengendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Pernyataan tersebutlah yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan ujian untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui mimpinya yang hak, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Ismail adalah seorang putra yang begitu lama dinantikan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Ia adalah anak yang rupawan, cerdas, sehat, dan soleh. Perintah penyembelihan putranya tersebut menjadi ujian yang teramat besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ini turut disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar." Dengan penuh ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail putranya pun ikhlas menerima perintah Allah tersebut. Ketika sedang mempersiapkan penyembelihan, datanglah setan seraya menggoda Nabi Ibrahim dengan berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti? Enak saja disembelih." Kemudian dengan tekad yang bulat, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu seraya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu batu itu dilemparkannya untuk mengusir setan. Kegiatan ini termasuk sebagai rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Kembali pada waktu ketika Ismail hendak disembelih ayahnya, Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pun telah pasrah dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesaat setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah menyeru dengan firman-Nya untuk menghentikan hal itu. Allah Subhanahu wa taala telah ridho
pada keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai imbalan keikhlasan dan iman keduanya, Allah mencukupkan perintahnya dengan menyembelih seekor hewan ternak sebagai pengganti Nabi Ismail. Itulah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi dasar penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha. Kisah keduanya menjadi teladan yang baik untuk semua umat Islam di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.